Kadang-kadang bapak-bapak ibu nih, nangis hati tiang. Melihat cara kita ketika berwudu. Cara kita ketika berwudu. Buka keran sebelik-belik nanti buka. Seakan-akan air itu adalah warisan nenek moyangnya. Dianggap air itu tidak akan habis. Air itu bisa habis. Tidak ada yang tidak bisa habis di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Kalau tidak kita jaga, habis dia. Jangan bapak-bapak ibu kira karena tetap mengalir maka sampai hari kiamat akan tetap mengalir. Tidak. Kalau tidak kita jaga, habis dia. Coba lihat bagaimana dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berwudu dengan air yang secukupnya. Bapak Ibu, tiang lanjutkan nih. Bagaimana dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Madinah dulu, membangun peradaban dan masyarakat Islam, beliau memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan baik yang ada. Tidak ada waktu yang tersia-siakan. Setiap waktu itu diisi dengan perencanaan dan dengan gerakan-gerakan dakwah. Yang berharap kita semua juga seperti itu bapak-bapak ibu. Al-waktu itu dalam makna kita dalam keluarga, sida besenina besemama, siapkan perencanaan yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak. Sekolahnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, disiapkan. Bukan berarti persiapan itu seakan-akan menafikan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi tadbir atau persiapan itu bagian dari takdir Allah, bagian dari sunnatullah. Bahwa persiapan yang baik itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Allah didik kita dengan cara seperti itu. Rukun Islam yang kedua itu namanya sholat. As-shalawatul khamsah. Sholat 5 waktu. Sebaik-baiknya niat kita, seikhlas-ikhlasnya niat kita, tapi kalau persiapannya dan perencanaannya tidak baik, itu tidak bisa terlaksana. Bagian dari persiapan itu, ambil wudhu dengan rukun-rukunnya. Ada rukun wudhu. Rukun ke-6 dari rukun wudhu itu namanya tartib, yaitu tertib. Kalau misalnya kita mengusap tangan kita dulu, baru kemudian kita usap muka kita. Tidak dihitung, usapan tangan itu tidak dihitung. Tetap setelah kita mengusap muka, harus usap tangan. Karena harus tertib. Misalnya kita basuh kepala. Basuh kepala, kemudian kita basuh kaki, basuh tangan, terakhir baru kita basuh muka. Tidak dihitung, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tidak dihitung. Dimulai dihitung dari kapan? Ya dari basuh muka. Ulang lagi. Kenapa? Tidak tertib. Agama mengajarkan kita segala sesuatu itu diletakkan pada tempatnya. Direncanakan dengan baik. Unsur yang penting dalam merencanakan itu adalah waktu yang kita siapkan. Maka kalau tiang lihat, tiang tadi tanya sama Al-Ustadz, ya, Ustadz Haji Humaydi, ya, nah, Masrur, Ustadz Masrur, tiang tanya tadi, bagaimana ini sudah selesai? Oh masih finishing. Tiang minta, gitu, bahwa finishnya bangunan itu bukan akhir dari pembenahan. Jadi selesainya bangunan ini adalah awal, ya. Kalau kita menggunakan insyirah, suratul insyirah itu kan begitu. Jadi semacam ada lingkaran kebaikan. Alam nasroh, kemudian akhirnya fa'idha farokta fansob. Begitu. Jadi akhir dari sesuatu yang kita lakukan itu adalah sekaligus awal dari kebaikan baru yang harus segera kita laksanakan. Dan semuanya itu diletakkan dalam nawaitu apa?
wa ila rabbika farghab. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Tapi ingat, yang penting sekali, fa idza faragta fansab. Jadi jangan, wah jadi bangunan, kemudian selesai, tidak. Justru jadinya bangunan ini yang sekian kali lipat lebih bagus dibanding bangunan sebelumnya, itu harus diiringi dengan prestasi yang juga sekian kali lipat dibanding prestasi sebelumnya. No dengan si mingar. Sudah cukup kita jawab yang tadi yang pertama. Ya, sudah cukup. Sebenarnya kalau bapak-bapak ibu, inti daripada arti menjawab azan itu adalah ijabah. Ijabatun nida itu artinya sholatnya. Sholatnya yang paling penting. Nah, kita karena masih dalam taklim pengajian, kita niatkan sekarang ini bahwa setelah selesai ini segera kita akan kemudian menunaikan sholat. Ini cara yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Jadi kalau masih berlangsung pengajian, tetap. Kemudian setelah selesai, baru kita sholat. Kenapa? Ya karena faridatul ilm itu penting. Kalau sekarang kita putus pengajian kita. Tapi kalau kita selesaikan pengajian, masih bisa ketemu kita sholat. Insya Allah mudah-mudahan. Kita sholat berjamaah nanti. Nah Bapak Ibu, 3 hal ini penting, kata Malik bin Nabi. Manusia dengan karakter yang baik. Lalu kemudian tanah yang diolah dengan penuh tanggung jawab. Lingkungan dijaga, kemudian dibangun dengan baik. Ya. Sumber daya air itu dijaga juga. Tiang kadang-kadang bapak-bapak ibu nih, nangis hati tiang. Melihat cara kita ketika berwudu. Cara kita ketika berwudu. Buka keran sebelik-belik nanti buka. Seakan-akan air itu adalah warisan nenek moyangnya. Dianggap air itu tidak akan habis. Air itu bisa habis. Tidak ada yang tidak bisa habis di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Kalau tidak kita jaga, habis dia. Jangan bapak-bapak ibu kira karena tetap mengalir, maka sampai hari kiamat akan tetap mengalir. Tidak. Kalau tidak kita jaga, habis dia. Coba lihat bagaimana dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan untuk berwudu dengan air yang secukupnya. Bapak Ibu, lingkungan kita ini jaga baik-baik. Kalau dia sudah habis, sulit untuk kita kembalikan. Dulu tiang pada waktu menjadi gubernur, ketika kita membuat program untuk untuk menghidupkan kembali mata air yang sudah kering, ya Allah, sang lelahna. Mata air ada. Lalu kemudian karena tidak dijaga, tidak dirawat, sekitarnya itu ditebang, kering mata air. Kemudian kita buat program pakai uang ratusan juta untuk supaya bagaimana mata air itu nebedui air malik. La ilaha illallah. Ndeknya sebulan 2 bulan Bapak Ibu. Ada mata air yang harus kita tunggu 4 tahun baru dia bisa keluar airnya lagi. Tuh. Jadi sebelum apa yang ada di sekitar kita bumi Allah ini habis dan hilang, mari kita jaga. Itu termasuk sarana untuk membangun kemajuan dan kebangkitan al-ard, bumi yang kita jaga dengan baik. Yang ketiga adalah al-waktu, kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik, jangan kita sia-siakan. Umur isi dengan baik. Perjuangan ini juga tidak boleh dengan mengatakan taswif atau nanti, cepat, segera dan selesaikan. Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas, jadikan sebagai awal untuk tugas yang baru. Nih 3 hal yang penting. Nah, kata Malik bin Nabi, 3 hal ini diikat dengan satu ikatan untuk membuatnya menjadi sesuatu yang kokoh dan kuat. Antara manusia dengan bumi Allah, dengan waktu dan masa, itu diikat dengan satu ikatan namanya ar-rabitatud diniyah. Ikatan keyakinan. Keyakinan. Alhamdulillah kita punya keyakinan itu Bapak Ibu nih. Alhamdulillah. Nah, jadi semua apa-apa yang ada di dunia ini kita ikat dengan keyakinan kita kepada Allah. Ya, si nyebapang itu yang menyebabkan kita akan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan. Karena kita yakin tidak ada apapun yang lahir dari kita, baik ucapan maupun perbuatan, kecuali pasti kita pertanggungjawabkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa la tus'alunna
amma kuntum ta'malun. Semua kita akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Itu karena iman kita, keyakinan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sekolah yang sekarang sedang menyelesaikan pembenahan seperti ini, yang harapkan betul-betul menjadi sekolah yang bisa membawa nilai-nilai Nahdlatul Wathon. Pokoknya, pokok NW, nah itu dia nilai Nahdlatul Wathon. Iman dan takwa. Demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Senang tiang bisa silaturahim. Dan apa-apa yang baik tadi yang telah sampaikan. Jaga rawat nih. Jaga dia rawat. Mata fuqidah syai' urifat qimatuh, kata ulama. Sesuatu itu kalau sudah hilang baru terasa. Jadi kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat persaudaraan, kekompakan. Begitu ribut, terpecah baru kita tahu, oh betapa mahalnya nikmat dari kekompakan itu. Jadi selama dia masih ada, mari kita jaga dan kita rawat. Ini yang dapat yang sampaikan. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu atas silaturahimnya. Insyaallah kita akan jumpa kembali di kesempatan yang lain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun.